المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأمم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam, khususan lil muallim hadzal kitab li al-imam Asy-Syayyuti wa tawassalna li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani Ustaz Usaid bin Abu Bakar al-Hamsi Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Hamad as-Segaf Sayyidil Walid bin Ba'li bin Abdurrahman bin Hamad as-Segaf Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Saka bin Haji Abdul Ghani bin Raji Muhammad Umi Siti Lailah binti Naji Musa Diana Salih Bapak Jam Salih wa ilaihi tawassalna al-marhum Kiai Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan Ustaz Tadani Muhi bin Bulan Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan Ustaz Fathur Zain bin Bulan Ustaz Haji Nasir Bakri bin Bulan Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan almarhum Al-Habib Umar Al-Hamid wa usulihim wa furihim wa ila khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan Pak Haji Rusman Makmur bin Bulan Pak Haji Umar Mashkuri bin Bulan Bapak Haji Surasto bin Bulan Pak Haji Ciptadi bin Bulan Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan almarhum Bapak Martono bin Bulan Pak Haji Sudibyo bin Bulan Pak Haji Aris Komaris Andika bin Bulan almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan Pak Haji Abdurrahman bin Bulan Pak Haji Nurdin bin Bulan Bapak Yatim Wakri bin Bulan almarhum Bapak Imam Asrail bin Bulan wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan, mungkin ada yang membaca. Halamannya halaman berapa ini? 200 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa lahu aqwani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah wa man amsa wa lahu aqwani sakhitani alaihi aw hadahuma futihat abwabu jahannam." Siapa yang berpagi-pagi kedua orang tuanya meridai kepadanya atau salah satu dari keduanya, maka baginya dibukakan pintu surga. Dan siapa yang sore-sore kedua orang tua atau salah satu dari keduanya memurkainya,
maka dibukakan baginya pintu-pintu jahanam. Idh qumtu fis sholati fada'aka fa'ajibhu wa in da'atka ummaka fa'ajibha. Jika kamu sedang sholat sunnah lalu ayahmu memanggilmu, maka jawablah dia, dan jika ibumu memanggilmu maka jawablah dia. Man ada walidayhi aw ada ahaduhuma yadkhulun nar. Siapa menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu dari keduanya, maka ia masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tandain di halaman 202. Tanggal 20 berapa sekarang? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man asbaha wa lahu abawani radiyani. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang tua yang sangat saya muliakan dan cintai, dan saudara-saudara sekalian juga ibu-ibu yang sangat saya hormati, akhina Ustaz Zainuddin dan orang tua kita Bapak Haji Ishaq Asibuan dan segenap orang-orang tua yang lain yang sangat saya muliakan. Pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan nikmat hidup, diberikan nikmat sehat, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru saja kita baca Al-Quran secara berjamaah, lebih afdal berjamaah ketimbang sendiri. Kita baca ayat Allah secara berjamaah, mudah-mudahan sekalipun satu ayat kita baca, itu sebagai bekal kita nanti di hari kiamat, sebagai teman kita di alam barzakh, sebagai penuntun kita nanti saat kita selesai melaksanakan sidang Allah, akan dituntun oleh Al-Quran ke dalam surganya mudah-mudahan, dan di dunia sebagai kita penenang di dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian, kita masih membahas tema judul tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, masih terus tidak berhenti kita berbakti, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini yang masih hidup, Nabi menyatakan man asbaha, siapa yang pagi-pagi jam 6, jam 7, jam 8, belum dikatakan siang, jam 11 atau zuhur, di bawah zuhur, di bawah jam 9, di bawah jam 8, itu namanya pagi-pagi. Berpagi-pagi seperti ini, walahu abwani, dia masih mempunyai abwani, kedua orang tua, ibunya masih ada, bapaknya masih ada, baik di Jakarta yang gampang kita jumpai melalui motor, kendaraan, atau orang tua yang masih ada di kampung. Mungkin barangkali melalui telepon kita habiskan, kita punya pulsa 5.000 rupiah, kita sapa, kita tegur, kita angkat telepon kita, itu masih punya orang tua, masih Pak Ustadz. Di mana sana? Di Surabaya, di mana? Di Madura, di mana? Di Jawa Tengah, diangkat itu. Angkat apa telepon kita? Halo, assalamualaikum, abah, ayah. Radiyani, di pagi-pagi itu kedua orang tua, ibu bapak redha, senang, bahagia,
lihat kerjaan kita, lihat kita tengoki, lihat kita ditanya, lihat kita diperhatiin. Orang tua tuh redho. Ini jamaah nih, kita kadang-kadang kalau dalam kota kemungkinan masih bisa kita jumpain. Nah yang di luar kota jangan pesimis, jangan putus asa. Kita jangan sayang-sayang ya ngabisin pulsa untuk orang tua. Kadang-kadang untuk teman, untuk perempuan, waduh, sampai panas itu HP. Itu berapa pulsa habis itu rupiahnya. Angkat telepon kalau bapak masih bisa megang telepon, atau adik kita di kampung, halo dek, ayah baik, mama ada, ibu ada. Tuh mudah-mudahan masih dinilai masih memperhatikan. Atau yang ada di Jakarta mungkin hari ini libur, hari Minggu libur, Ahad libur, naik motor ke sana. Di mana rumah orang tua? Pisangan, di Jatinegara Kaum, di mana misalnya di Cakung. Dia libur, ajak bini ke sana. Ya Allah, dicium tangan, apa yang dibutuhkan, dia beli nasi uduk, bakal ibunya. Ini ngarep dulu bu, saya beli nasi di Cikalang enak nih. Damai ini dagingnya nih, daging sapi bikin dendeng. Ini kayak sambal, makan dulu. Ya, bapak nama bapak, tuh bapak lagi baca Quran, cium tangan, pak nyarap dulu. Ya Allah, keduanya itu kita lihat dia lagi makan nasi uduk yang kita beli. Itu tuh saya belum bisa di zaman ini ya, karena keduanya saya udah ditinggalkan, wafat oleh keduanya. Itu jamaah sekalian, beruntung dah masih punya orang tua. Waduh, ahaduhuma, atau salah satu di antaranya, ayah yang masih ada, ibu udah wafat, atau ibunya udah wafat, ayah masih ada. Ini bukan mertua ya, ini orang tua yang lahirin kita. Nabi mengatakan siapa yang bisa perhatikan pagi-pagi udah diperhatiin, baik melalui telepon, jauh, maaf ya, aku belum bisa pulang kampung. Enggak apa-apa, nah, enggak apa-apa. Enggak apa. Mama atau umi, mbak ibu kira setiap pagi kau telepon, ayah juga kira. Tuh, itu namanya ar-radiyan, redho, senang, bahagia. Atau salah satu di antara keduanya, apa janji Nabi ini? Futihat lahu, dibukakan untuk anak yang perhatian pagi itu kepada kedua orang tua, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Dia masih hidup di Jakarta itu anak, dia masih ada hidup di Indonesia, pintu surga digeblakin, dibuka, otomatis jamaah ya. Kita masuk ke hotel jarak 10 meter, itu pintu udah terbuka, kaca, kita belum sampai udah gini, hebat. Dulu tahun 70 nggak ada, kecuali dibuka pakai tangan. Lebih otomatis, lebih canggih lagi. Anak yang masih di dunia nyengirangin orang tua, pintu surga terbuka. Malaikat bertanya, ada apa ini pintu surga terbuka? Dengan otomatisnya, magnetnya begitu jauh dunia. Itu anak yang soleh, yang dapat ridho kedua orang tuanya, masih hidup di dunia, di Indonesia, di Cipinang Borobudur. Surga yang ada di atas langit, kita nggak tahu dah. Pintu udah terbuka. Malaikat tanya, ada apa ini ya Allah? Ada masih seorang tua redho, senang. Itu otomatis lebih canggih daripada ciptaan manusia. Manusia cuma 10 meter. Pintu kaca di mall terbuka nih ya, gini tuh, 10 meter.
sekilo nggak terbuka, jauh. Lebih canggih lagi, Allah menciptakan surga dengan pintunya. Ada anak bakti nyenengin orang tua, ada anak memperhatikan orang tua, itu langsung magnetnya begitu jauh ciptaan Allah langsung. Lebih canggih ciptaan mana coba? Ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Ciptaan manusia 30 meter itu baru kaca yang berapa mili terbuka. Magnetnya 30 meter. Ini bukan 30 meter, berapa ratus juta kilometer itu. Surga ada di atas, ada anak yang masih hidup di atas kolong langit, di bawah kolong langit. Ya, dia nyenengin orang tuanya. Anaknya ada di Jawa Tengah, di Brebes, Jawa Tengah. Surga itu terbuka. Canggih ya ciptaan Allah. Kita jangan unggulin ciptaan manusia. Manusia mah cuma 30 meter, pintu kaca yang gede itu terbuka, 30 meter terbuka. Ini lebih canggih lagi. Ayo, mau ditandingin ciptaan Allah dengan buatan manusia, Allah lebih canggih lagi nanti. Anak berbakti nyenengin orang tua di dunia pagi-pagi, pintu surga di akhirat nanti, surga yang ada itu terbuka pintunya. Ayo deh, lebih canggihan mana coba? Manusia 30 meter itu kaca yang gede terbuka. Ini lebih hebat lagi. Anak masih di dunia, pintu surga di sana udah apa? Terbuka. Lebih canggih buatan Allah. Jadi kalau begitu apa Pak? Itu satu. Kedua, orang surga pada tahu malaikat siapa sih namanya? Itu sih. Oh ya Allah, hebat. Tuh girangin. Nah sekarang ada lagi waman amsa. Siapa yang sore-sore hari selesai asar jam 4 udah masuk sore. Walahu abawani, dia punya bapak, punya ibu. Ya, sore-sore jam 4 dia punya bapak, punya ibu. Sakhitani, keduanya murka, keduanya benci, keduanya gedeng, keduanya enggak senang, diganggu dengan ucapan informasi apa gitu, atau ngungkit masalah harta, masalah tanah, orang tua harus senang diungkit-ungkit. Pak, bapak dikit lagi mati Pak. Iya, kenapa? Bagi-bagi udah Pak. Yang mana? Itu rumah bapak udah, yang sebelah itu. Bapak bilang ya Allah, ini anak. Hukum waris terjadi apabila sudah mati. Masa minta sekarang? Aduh. Itu namanya termasuk bapaknya dibikin apa? Gedeng. Pagi-pagi udah nagih. Tahu nggak nagih? Udah nagih harta waris. Bapak nggak adil, ibu nggak adil. Itu adik aja dapat beli motor, saya yang tua ini. Pagi Pak siap, sore-sore habis asar 4:30. Kirain nyenengin kali. Ini anak langsung bikin orang tua jadi murka, jadi gedeg, jadi benci. Au ahaduhuma, atau yang ada salah satu, bapak udah meninggal, tinggal ibu doang, ibu disakitin mulu. Ibu kan punya gelang Bu, yang dikasih sama bapak. Untuk apa udah tua, disimpan aja tuh gelang, jual. Saya butuh, bakal beli macam-macam dah. Kredit saya belum kelar ini, coba jual apa kalau saya mana? Ya salah. Sore-sore bukan giringan orang tua, langsung ngungkit-ngungkit, minta ini, minta ini. Itu orang tua kalau ada dua-duanya dalam keadaan benci, atau salah satu ibu yang kelihatannya gedeng, apa sanksinya? Futihat abwabu jahannam, terbukalah pintu-pintu neraka jahannam. Lain lagi nih, praktis dan ini banget ya, canggih bener. Neraka yang banyak bau macam-macam, api yang berkobar-kobar, terbuka begitu jemaah. Kata
penjaga neraka. Apa ini? Ada apa gerangan ini? Di dunia, di pelosok dunia ini, di daerah ini ada anak yang sore-sore jam 4 atau jam 5, setengah 6 bukan girangin orang tua, nyebelin, tahu nyebelin? Nyebelin, gedegin orang tua. Tuh anak udah dibukakan pintu neraka. Kotaknya mah surga tempat senang terbuka bagi anak yang dapat ridho orang tua. Neraka terbuka, begitu hebat ciptaan Allah bagi anak yang sore hari nyakitin orang tua. Makanya kalau punya orang tua usahain jamaah tuh. Ya, kita ganti ekonomi dia dari mulai SD sampai sekarang nggak mampu kita. Jangan. Dulu di zaman Nabi pernah ada orang tua ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa? Saya punya orang tua mencuri harta saya. Ini bukan hal yang baik ya Rasul. Bukan mendidik, mencuri harta saya. Betul ya Rasul. Ada ayahmu, ada ya Rasul. Panggil. Ini anak bangga, kaya menerapkan hukum Islam bagi pencuri sekalipun orang tua. Dipanggil sama Rasulullah. Panggil sama Rasulullah. Kenapa nak? Dipanggil sama Nabi. Udah tua, nganggur total, duit gua dicomot, habis 50.000 nggak ada. Tua bukan dia ngapa-ngapain, nyolong lagi. Yang masih ayo ngaku Rasul, tangan lu dipotong, rasa lu. Udah tua. Wah, ini anak zaman sekarang banyak Pak. Anak sekarang udah banyak Pak. Ya Allah, datang ini orang tua ini, Rasul. Selesai dua-duanya. Nih ya Rasul, udah tua bangga pencuri ya Rasul, tangannya potong ya Rasul. Udah tua macam-macam lah. Duduk. Bapak, ya Rasul, betul kata anakmu kau mencuri. Betul ya Rabbi, ini dia pencurinya. Diam. Kamu belum ditanya, diam. Uskut, diam. Baru iya ya Rasul, siapa yang saya andelin, siapa yang saya harapin, cuman anak saya ya Rasul. Saya mengambil karena anak saya rela kalau harus diterapkan hukum Islam kan bagi pencuri, dipotong siap. Itu anak udah gila, rasa potong tangan tua begini, udah tua bandel banget. Ngomong guru tuh, Nabi langsung kata Nabi, anta wa maluka li abi. Nabi keras banget. Kamu dengan hartamu, kekayaanmu, kau punya tanah, kau punya mobil, kau punya motor, milik orang tuamu. Dia mencuri halal. Tuh anak langsung, oh begitu ya Rasul. Kamu siapa yang melahirkan? Kamu siapa yang ngurus masih kecil? Kamu siapa yang ini? Kamu siapa yang ini? Kamu siapa yang ini? Siapa? Ya orang tua ya Rasulullah. Kau punya motor, kau punya ATM, kau punya semua. Ayahmu mencuri halal. Berarti kamu gak ada perhatian sama orang tua. Gitu jawaban Nabi. Ya, tapi ini dulu zaman Nabi itu orang tua emang gak punya apa-apa. Kita jangan nyolong punya anak juga sekarang. Nabi bolehin, bukan, kalau punya jangan. Sampai begitu, artinya apa? Ini orang tua gak diperhatiin sama siapa? Sama anak. Kalau ini bapak atau orang tua, ibu mendesak gak punya, dia mencuri punya orang lain bermasalah. Anaknya, Nabi halalin, anta wa maluka li abik. Ya, itu jamaah itu. Bahkan di dalam ini juga nanti ada lihat
Gimana? Nabi mengatakan, idza kunta fis shalah, kalau kau sebagai anak lagi sholat, di sholat sunnah, lagi sholat duha, lagi sholat tahajud, lagi sholat ba'diyah, lagi sholat witir, keterangannya begitu jamaah. Lagi sholat sunnah, tiba-tiba lagi sholat sunnah, asiknya ini anak, alhamdulillah punya anak, waduh, fada'a, kedua orang tuamu itu manggil kamu. Bapak misalnya, mohon maaf ya, ini bapak pengen pipis, nggak bisa jalan, atau pengen minum, nggak ada apa, nggak ada gelas, atau tolong jetrekin itu listrik. Bapaknya macam-macam alasan. Anak lagi sholat tahajud di depan, Min, nyalain lampu nak, Min, ambilin gelas nak, di belakang apa nggak kelihatan, bapak kayak. Kata Nabi, kalau kamu lagi sholat sunnah, tahajud sunnah kan, witir sunnah kan, yang sunnah ini, fa'ajibhu, segera jawab. Iya Pak? Coba nih bayangin, lagi hubungan vertikal kepada Allah, orang tua manggil, batalin kalau bisa. Batalin kalau bisa. Di keterangan dalam hadis ini, kalau anak meneruskan sholat sunnah karena asiknya dengan ini dan sebagainya, itu namanya menyakitin orang tua, dapat dosa, dan itu sholatnya nggak sah. Kalau sholat sunnah, lain sholat wajib, jemaah, disegerakan. Tapi di sini ada keterangan tuh, lebih utama daripada biarkan, ya. Jadi secara mutlak karenanya, baik itu sholat fardu maupun sunnah. Keterangan di bawah ada lagi sih, bukan saja apa, bukan saja sunnah. Kita lihat di bawah keterangan tadi ada kalimat begitu, baik sholat sunnah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Saya baca yang bawa kitab paling bawah, sebab menjawab panggilan kedua orang tua dalam sholat sunnah itu lebih utama daripada ngerjain juga sholat sunnah. Lebih baik Pak batalin daripada tidak kita nggak jawab. Lebih utama pahala menjawab panggilan bapak atau ibu. Oh, di sini ada lagi, dan haram menjawab panggilan kedua orang tua dalam sholat fardu. Haram, nggak boleh. Ada tuh. Dan sholatnya juga batal, ya, secara mutlak udah jawab batal. Karenanya baik sholat fardu maupun sholat sunnah lagi tahajud, lagi sholat apa duha, ibu manggil, ya batal sholatnya. Ya. Sholat fardu gimana? Ya nggak usah jawab, tapi yang penting batal sholatnya. Jadi jamaah, ini Nabi, ini dalam hadis kita baca lebih mengutamakan urusan siapa? Orang tua. Hadis kemarin kita baca redonya Allah, kesenangan Allah ada pada kesenangan orang tua. Artinya kalau Allah meredha, orang tua redoin, minta redha sama dia. Kalau saya boleh lihat kenyataan sekarang jamaah, ya Allah, kita lihat ini ya. Kita sih, mohon maaf nih bapak-bapak yang sangat saya muliakan, kita ini kalau pakai kalimat citakan ya, citakan, kita mah citakan orang dulu. Kita citakan orang dulu. Yang tahun 70 kita udah ada batik-batik. Kalau citakan sekarang ini nih, yang lahir tahun 2012, yang lahir tahun 2010, yang lahir bukan mana, dia sekarang 4 tahun dan 7 tahun, ya Allah kita lihat kesian. Ya, bapaknya disuruh, bapaknya ini, bapak.
Emang Pak, mohon maaf nih, solusinya kalau anak nggak dididik agama, kalau anak cucu nggak dididik agama, ibunya dibunuh begitu, ibunya direndam di air, ya matanya udah mata setan itu dikuasai ibunya. Bapaknya udah meninggal lebih dulu, ibunya permintaan apa nggak diturutin sama ibunya. Subhanallah, tuh anak matanya udah bukan mata anak lagi, mata setan, udah lihat ibu udah kayak musuh. Sekarang ini kita pesimis, prihatin, mohon maaf, prihatin jangan sampai terjadi kepada anak kita. Sekarang udah terjadi. Apa misalnya? Kebanyakan kalau hari libur anak yang beli nasi uduk apa bapak? Bapaknya disuruh, "Pak, beli nasi uduk Pak, ayo mamang nih mau makan nih." Bapaknya ngantri nomor 17. Itu salah satu dibiasakan anak jadi bos, anak jadi tuan. Yang bagus bagaimana? Harus didik tuh anak tuh, mamanya yang bawa, ya nak kita beli nasi uduk bakal papa. Didik tuh anak tuh, udah gede dikit sama abangnya, ayo kita beli bakal ini. Yang kita dengar, kita lihat anak main HP di rumah, yang beli nasi uduk siapa? Bapaknya nganter di pisangan. Haji, nah beli nasi uduk, beli Ustaz. Bakal nyonya di rumah, bakal anak-anak Ustaz. Ya. Jadi sekarang benar kata Nabi, nanti di akhir zaman akan terjadi anak-anak tuh jadi tuan, jadi apa namanya, jadi bos. Itu baru umur 6, 7, 8, 9 tahun. Nanti kalau udah gede, nih maaf nih, yang sering kita udah gede, dia jadi pimpinan di satu perusahaan, atau dia punya apa kayak, dia jadi RW kayak, dia jadi lurah kayak, dia jadi pimpin apa di kantor. Bu, di nasi uduk ya sana bu, ibunya disuruh. Ini bukan hal yang nggak terjadi sekarang ini. Itu ibunya jadi budak. Bu, itu depan ada tamu, sapu dulu. Ya Allah, lu nyuruh apa ini? Nyuruh ibu lu nyapu. Mantar kaos cuci ya mak. Mak, itu air mak kesini mak. Kurang ajar nih anak. Quran lebih daripada itu, bukan itu doang. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kau mengatakan dinilai durhaka itu. Orang tua yang ngomong di stop. Gimana nyuruh? Ini maaf nih kalau kita ungkap keadaan di luar masjid, keadaan kita sehari-hari, ya Allah, apalagi itu anak gak ngaji di STM. Pagi-pagi, bu, apa sih jam? Nasi uduk itu dekat musola, beli nasi uduk ya. 2 ada sama ibu, saya 1. Dianggap udah biasa, dianggap udah apa? Udah biasa. Nyuruh ibunya, bini lu ada suruh, bini lu sono suruh. Lu jalan tuh, beliin ibu kalau bisa. Ibunya pakai kerudung di nasi uduk. Bu mau beli nasi uduk? Iya, kita tanya. Siapa bu? Bakal bapak ya. Anak mau kerja, subhanallah. Anak mau kerja, yang beli nasi uduk siapa? Jadi sekarang ini sudut nilai durhaka orang tua banyak jaring-jaringannya. Nyuruh, ngomong orang tua, elu, bentak orang tua. Makanya orang tua tahu aja urusan, mau tahu aja ibu. Ya Allah, makanya kata guru-guru kita, jamaah, ulama-ulama mengatakan kita harus sabar, banyakin doa, banyakin doa, banyakin doa untuk anak. Barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Doa itu kayak air, batu yang keras. Mudah-mudahan dengan titik air selalu bapak ibunya sabar doain, mudah-mudahan itu batu kalah juga sama air. Nanti anak kita mungkin dapat nasihat dari siapa, dengar ceramah dari siapa, atau dengar cerita dari guru agamanya di sekolah, baru dia renungin. Ada kalanya gitu jemaah.
Dari kita nggak mau dengar dia, dari kita nggak mau dengar, dari orang lain. Lu ada mubalik kita masih hidup ya, masih Ustadz Maulana yang jamaah gitu. Orang biasa, tapi waktu dia membahas masalah orang tua, itu anak-anak nangis. Dia kan bisa tuh nada nangis si Ustadz Maulana bisa. Dia pulang, dipeluk ibunya. Ya siapa tahu dengan doa kita dapat nasihatnya, Allah akan berikan, bisa sadar anak kita dari pelosok lain, kita nggak tahu. Asal kita orang tua, ya harus selalu doain. Jangan disumpahin, jangan disumpahin oleh anak-anak kita. Kalau mau sumpahin supaya enak, ini anaknya pagi-pagi udah main ke orang tua, gue sumpahin tuh biar jadi presiden. Nah, bagus tuh, bagus tuh, itu sumpah bagus. Gue sumpahin lu ya biar jadi orang kaya gitu. Sumpahin lu. Kalau laki-laki, gue sumpahin kata ibunya biar punya bini 2. Nah itu anak habis disumpahin dong, amin mah amin. Ini nyumpahin agak sabar, ledek lu, miskin lu naruh, jangan. Apalagi ibu itu langsung meluncur tuh doa, jangan. Kalau gedeg banget sama anak, ya namanya orang tua gedeg juga ya. Ingat tuh, kalau udah gedeg begitu kira-kira. Nyakitin mulu lu. Ya Allah, kalau gua tahu lu nyakitin mulu, gua nggak mau keluarin ke dunia ini. Gua sumpahin lu jadi orang kaya lu di dunia. Kata anak, amin bu, amin. Ini kadang-kadang nyumpahin gak enak. Sumpahin jadi kunyuk lu, dah. Jadi kunyuk. Nabi Musa aja bingung. Ada lihat jamaahnya pulang hari Sabtu itu jadi kerak dan berbutut. Ya. Terakhir kalau ibu yang manggil, wa in da'atku ummuka fa'ajibha. Tadi bapak, ibu yang manggil, jawab. Nabi bersabda terakhir, man ada walidayh, siapa yang menyakitin kedua orang tua, au ada ahaduhuma, atau nyakitin di antara satu, ibunya atau bapaknya, langsung Nabi vonis yadkhulun nar, anak itu divonis masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah hindarkan anak kita semua, ya. Mudah-mudahan anak kita di rumah, cucu-cucu kita menjadi anak dan cucu-cucu yang saleh dan salihah. Cukup jamaah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah,